selamat pagi Pak Yoga. Bagaimana kabarnya ya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bahagia, dan semangat selalu, Bu Susi. Ah, luar biasa ini Pak Yoga, selalu semangat dan luar biasa ya. Oh iya, ini dengar-dengar kemarin katanya Pak Yoga itu mau bercerita dengan saya. Ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba menghubungi saya mau bercerita? Hari ini saya melakukan kegiatan coaching dengan panjenengan. Rencana pertemuan kita hari ini itu tujuannya apa sih Pak? Alhamdulillah, Bu Susi. Ya sebenarnya sih nggak ada apa-apa, Bu. Cuma dalam hati saya, di sini saya pengen bercerita atau berbagi dengan Ibu. Yang pertama, ya mengingat ini adalah semester baru, ya yang pertama persiapan untuk pembelajaran saya nanti di semester ini. Kemudian yang kedua itu persiapan untuk mengajar kelas rangkap, begitu Bu Susi. Oh, berarti kemarin Pak Yoga menghubungi saya itu mau berbagi cerita berkaitan dengan ini ya, coaching, tugas rangkap Pak Yoga, kemudian tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Yoga di semester ganjil ini ya Pak. Nggih, nggih Bu Susi, supaya saya menemukan ide baru ya dalam proses pembelajaran nanti dan ada komunikasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan kelas rangkap juga itu berkaitan dengan guru mapel ya sehingga saya butuh kolaborasi seperti itu Bu Susi. Nah, kira-kira nih, ingin solusi yang seperti apa yang Pak Yoga akan diskusikan dengan saya di pagi hari ini? Ya itu tadi Bu, ya ini berbagi ya Bu ya. Ya yang saya inginkan menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran di kelas ini. Ya, sementara ini ya, yang pertama ya itu pembelajarannya masih gitu-gitu aja, jadi harus ada ide baru gitu loh Bu. Kemudian untuk yang kedua ini yang kelas rangkap butuh persiapan dan kolaborasi seperti itu Bu Susi. Oh, begitu. Nah, ini kira-kira nih, kesempatan apa yang Pak Yoga miliki sekarang ini untuk melakukan kegiatan ke depan? Hmm, gimana ya? Saya ingin ya anak itu biar merasa nyaman, ya, terus menyenangkan, dan saya pengen suatu dengan metode pembelajaran yang nantinya di mana yang mengharuskan anak itu aktif, ya, jadi tidak cenderung pasif. Ya. Dia mau menyampaikan pendapat saat saya tanya, ya, nggak cenderung hanya diam saja seperti itu. Kemudian yang kedua, ya untuk mempersiapkan kelas rangkap ini, uh, pengen saya itu nanti ketika rapat sekolah itu dapat dukungan juga dari kepala sekolah, dapat dukungan juga dari guru mapel ya, untuk menyesuaikan jadwalnya. Seperti itu Bu Susi. Wah, bagus sekali itu Pak Yoga. Berarti tadi yang pertama dapat memakai salah satu metode pembelajaran yang ada dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Pak Yoga. Kemudian tadi yang kedua Pak Yoga itu akan melakukan kolaborasi Ya. yang baik untuk mengisi kelas yang rangkap. Nah, sekarang seperti ini Pak Yoga. Ya. Melihat posisi Pak Yoga yang seperti sekarang ini, kalau dari skala 1 sampai 10 ya, Mm-mm. itu Pak Yoga melihat diri Pak Yoga itu dalam skala angka berapa ini Pak Yoga? Berapa ya? Kira-kira Bu ya, kalau skalanya ya antara 6 mungkin Bu. 6, 6. pastikan 6 ya Bu. Pastikan 6 ya. Kemudian untuk nanti ini setelah kita planning ke depan, dari skala 7 nantinya ingin turun apa ingin naik ini bagaimana ini? Ya dari planning semua itu ketika semuanya berjalan dengan lancar ya mungkin akan naik
mungkin akan menjadi 7 ataupun 8 seperti itu. Begitu Bu Susi. Iya, oke, bagus Pak Yoga. Kira-kira nih, tadi sudah menyampaikan semua tentang apa yang akan disampaikan oleh Pak Yoga. Kira-kira tujuan apa kekuatan yang Pak Yoga inginkan, Pak Yoga miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Gini ya Dari Bu. kekuatan yang Pak Yoga miliki saat ini. Oh seperti itu. Ya, Iya. nantinya saya itu akan melakukan yang satu untuk pembelajaran itu saya menggunakan metode pembelajaran yang diskon learning tapi pakai media mid mapping. Ya, jadi mid mappingnya di sini anak-anak nanti bisa berkreasi ya dengan media pembelajaran. Nah, itu untuk uh, pembelajarannya. Kemudian untuk yang kedua, untuk kelas lengkapnya, saya menyampaikan pendapat di rapat sekolah untuk fase kelasnya itu di SD itu kan berarti ada 3, kemudian juga menyesuaikan jadwal ya agar kedua kelas itu bisa sinkron ya. Kemudian juga dapat dukungan dari kepala sekolah, dapat teman sejawat seperti guru mapel itu bisa menyesuaikan dengan kelas rangkap tersebut, Bu Susi. Oke, kira-kira nih setelah melakukan daya dan upaya, peluang kemungkinan apa yang Pak Yoga ambil nanti ke depannya? Untuk peluangnya kalau melihat tadi yang saya rencanakan itu, yang pertama itu ya yang muncul oleh peserta didik ya tadi dengan mid mapping yang diterapkan di sini ada keterampilan anak-anak cenderung tidak hanya menjawab pakai lisan saja, tapi di situ juga bisa pakai gambar di mana itu nanti bisa dijelaskan oleh mereka. Kemampuan untuk berpikir anak cenderung untuk lebih meningkat gitu Bu Susi. Kemudian untuk yang kedua adanya kolaborasi, adanya kerjasama, ya, kemudian jadwalnya sesuai dengan kelas rangkap, sehingga terlaksana kegiatan belajar mengajar berjalan efektif, efisien dan kondusif seperti itu Bu Susi. Ya, tentunya ketika Pak Yoga itu melakukan kegiatan tersebut, pastinya banyak gangguan atau hambatan ya Pak Yoga. Iya, iya. Kira-kira nih, nanti rencana ke depan solusi apa yang dapat panjenengan tempuh Hmm, untuk apa ya namanya menjadikan solusi gangguan atau hambatan itu bagaimana Pak Yoga? ya, segala sesuatu itu pasti ada resikonya atau ada hambatannya ya. Jadi saya juga sudah mempersiapkan ketika nanti itu ada dua tadi ya, yang pertama itu metode, yang kedua itu tentang kelas rangkap. Solusinya yang pertama saya selaku guru kelas itu tidak langsung mendekati kamu harus begini, harus begitu. Nah, tapi kita coba nanti misalnya ada anak kok kurangnya di mana? Ya, yang kurang bisa mengikuti kita mencoba mendekati lagi dengan siswa tersebut. Ya, selaku guru itu kan harus menuntunnya jadi ya harus membimbing. Ya, nanti diharapkan dengan bimbingan kita itu nanti anak itu lebih meningkat lagi dalam proses belajar ya, untuk mengetahui, untuk pengen tahu, penasaran dan seperti itu sehingga siswa itu lebih aktif lagi. Ya, kemudian untuk kelas rangkapnya yang kedua ya uh, agar mereka itu merasa nyaman akan kehadiran guru di dalam kelas meskipun dalam waktu yang bersama mengisi dua kelas itu harus saya persiapkan ya mungkin hambatan ya itu nanti mungkin ada siswa yang ramai ataupun sebagainya. Nah itu tadi berarti dengan tadi yang pertama menggunakan metode yang pertama tadi begitu Bu Oke, Susi. terima kasih. Itu berarti tadi yang pertama Pak Yoga sudah menjelaskan solusi nggih. Ya, Nah, kemudian yang kedua tadi saya kan solusi dan hambatan. Nah, ini kira-kira nih dari permasalahan yang tadi, hambatan sendiri untuk ya. Pak Yoga itu apa? Hambatan yang tadi itu ya, itu hambatannya mungkin anak kurang konsentrasi karena biasanya anak itu kan cenderung ke dia hanya mendengarkan gitu gitu ya.
kemudian ada latihan soal yang dikerjakan mungkin hambatan yang anak nanti kayaknya kurang mengikuti, ya kurang konsentrasi seperti itu. Kemudian yang kedua, karena tadi kelas rangkap ya, tidak bisa seutuhnya saya itu di dalam satu kelas ya. Jadi mungkin ya ada anak yang rame ataupun bermain, tapi dengan metode yang seperti tadi saya lakukan ya mudah-mudahan ya akan berjalan dengan baik dan bisa kondusif seperti itu Bu Susi. Oke, berarti itu untuk rencana Pak Yoga ke depan ya. Kemudian ini untuk mencapai tujuan tersebut, hal pertama yang Pak Yoga lakukan itu apa? Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang pakai discover learning, tapi dengan dilengkapi dengan media pembelajaran. Mungkin bisa saya tambahin lagi, nanti bisa dengan saya pengen ya apa gitu loh, ya seperti gambar ataupun apa, kayak kemarin yang kita dapat itu ya, pembelajaran sosial dan emosional. Ya itu kan ada salah satu nanti bisa kita menyiapkan kotak emoticon di sini biar anak itu meluapkan perasaannya. Jadi kita tahu kecenderungan perasaan saat pembelajaran itu seperti apa. Apa bahagia, apa senang, ya kita tahu. Ya begitu Bu Susi. Nah, oke. Kemudian ini Pak, kalau berkaitan dengan jangka waktu, nah ini kira-kira bagaimana jangka waktu dari Pak Yoga untuk melakukan kegiatan ini? Kira-kira membutuhkan waktu berapa minggu? Satu atau dua atau bagaimana? Monggo. Kira-kira karena tadi saya menggunakan dua kelas sekaligus dalam waktu bersamaan, yang tadinya hanya satu kelas 1 sampai 2 minggu itu mungkin cukup, karena ini dua kelas ya saya tambahin lagi tiga, ya berarti 3 minggu cukup Bu Susi. 3 minggu cukup ya Pak Yoga ya. Yap. Kemudian ini, menurut Pak Yoga, ukuran keberhasilan dalam melakukan hal tersebut itu apa? Intinya hasil belajar anak-anak ya yang baik, ya, meningkat terus dan perasaan anak-anak juga senang, termotivasi. Ya. Anak-anak lebih suka dengar pembelajaran seperti itu dan secara tidak langsung kompetensi sosial emosi anak juga bisa bertumbuh dengan sendirinya. Kemudian kolaborasi saya dengan rekan sejawat itu juga berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Susi. Ya. Kemudian untuk komitmen nih, komitmen sendiri dari Pak Yoga untuk kegiatan ini, komitmennya apa? Monggo. Komitmennya saya Iya. tadi harus bisa melakukan yang sesuai dengan tadi ya waktu yang tadi ya kira-kira ya 2 sampai 3 minggu, berarti ya saya harus melakukan hal yang direncanakan seperti itu posisi. Ya, ada tidak ya dari Bapak Ibu guru yang lain yang masih dalam satu naungan instansi tersebut yang membantu Pak Yoga untuk mensukseskan program yang dari Pak Yoga buat tersebut? Ya pastinya tentu ada Bu Susi ya, karena di lingkungan sekolahan kami itu gurunya kurang ya Bu ya tadi ya, sehingga kami butuh banget yang namanya dukungan baik itu dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat untuk sama-sama memajukan pendidikan ya, khususnya di lingkungan SDN 2000 seperti itu Bu Susi. Ya, untuk tindak lanjut ini, Pak. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini nanti di kemudian hari Hmm. bagaimana ini? Saya nanti tindak lanjutnya ya Pak. Berarti Iya. saya bisa jadi menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan tadi dan nantinya bisa terwujud dengan baik. Begitu Bu Susi.
Gitu. Pokoknya semangat untuk Pak Yoga, sukses selalu. Semoga di sesi coaching pada pagi hari ini dapat terwujudkan ke depannya, kemudian aksinya sehingga pembelajaran Pak Yoga nanti berhasil, anak-anak senang dengan metode yang Pak Yoga berikan, kemudian hasilnya nanti juga akan maksimal, anak-anak lebih berprestasi. Saya tunggu nanti hasilnya ya Pak Yoga, nanti kita sharing-sharing lagi atau ngobrol-ngobrol lagi setelah Pak Yoga itu menerapkan hal tersebut. Nanti kita ketemu apakah masih ada permasalahan lagi atau wah sudah tidak ada permasalahan lagi. Nah itu saya tunggu nanti ke depannya nggih Pak. Ya, siap, siap, siap. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Susi atas kesediaan waktunya. Di sini saya merasa berterima kasih, merasa lega juga ya bisa berbagi ya. Dan saya juga dapat masukan ya, jadi lebih semangat lagi ya untuk pendidikan kita ini. Terima kasih Ya, Bu Susi. sama-sama Pak Yoga, sukses selalu Amin, amin. mencerdaskan anak Indonesia. Semangat. Ya, semangat. Ya. Monggo silahkan kembali Oke. beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, selamat pagi, sehat selalu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Yoga. Alhamdulillah kabar saya pagi hari ini sehat, semangat, apalagi melihat senyuman dari Pak Yoga. Lah, ini tambah semangat sekali. Wah, ya. Iya. Selamat pagi ya Bu ya. Alhamdulillah ya sehat selalu Bu Susi. Terima kasih Bu Susi sudah datang pagi hari ini. Kita berbincang-bincang ya Bu ya. Mohon maaf ketika Bu Susi minta ketemu 2 hari yang lalu. Saya belum bisa karena masih ada tugas di luar. Ya, Alhamdulillah ya sekarang kita dapat bertemu ya. Obrolan kita nanti tidak lama, mungkin kurang lebih 15 menit Bu Susi. Kita langsung saja ya Bu, sebenarnya apa sih yang ingin Bu Susi sampaikan pada coaching hari ini? Monggo Bu Susi. Iya, terima kasih Pak Yoga. Sebenarnya begini Pak, ini berkaitan dengan tugas tambahan saya sebagai kepala perpustakaan. Menurut saya pada saat ini itu saya dalam posisi serba salah ini Bapak, Hmm, di mana perpustakaan sekolah tahun ini itu dituntut untuk akreditasi, hmm, sedangkan saya sadar betul hmm, bahwa jika saya memaksakan akreditasi pada tahun ini, hasilnya itu tidak maksimal. hmm, Banyak hal yang perlu saya adakan, baik dari sarana prasarana maupun administrasinya. Kemudian saya dan tim juga sudah mencoba kemarin untuk mengisi instrumen akreditasi. Setelah kami isi ternyata wow, luar biasa. Hasilnya jauh dari harapan. Seperti itu Pak Yoga. Oh, berarti Bu Susi ingin membahas masalah akreditasi perpustakaan ya, di mana Bu Susi menganggap bahwa hasil pengisian awal itu jauh dari harapan. Benar begitu Bu Susi? Iya Bapak, saya menganggap hasil awal ketika kita mengisi itu jauh dari harapan. Maksud saya berbincang-bincang dengan Pak Yoga hari ini supaya saya mempunyai jalan keluar, mempunyai ide baru untuk pemenuhan instrumen akreditasi supaya lebih baik, supaya dapat terselesaikan dengan baik dan hasilnya pun nantinya bismillah akan lebih baik seperti itu Pak Yoga. Nah, sekarang menurut Bu Susi, kira-kira apa harapan Ibu untuk memenuhi instrumen akreditasi tersebut?
Kalau berbicara harapan, harapan saya adalah saya dan tim itu dapat memenuhi instrumen akreditasi dalam waktu dekat ini, Pak Yoga. Iya. Selain itu, saya dan tim menginginkan dukungan atau support yang lebih dari sekolah karena selama ini supportnya bagi saya itu masih kurang gitu. Oke, tentunya hal ini berkaitan dengan support untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memang belum terpenuhi. Kurang lebih seperti itu, Pak Yoga. Kalau misalnya untuk nilai akreditasi itu A, B, C, posisi nilai mana yang saat ini sekolah Ibu penuhi menurut Bu Susi? Nilai yang baru saya penuhi ya. Iya. Kalau kemarin berdasarkan ini hasil pengisian instrumen awal itu saya Mhm, masih berkisar di nilai C dan D. Nah, karena masih banyak hal yang belum kita penuhi dan mhm. ini menurut saya butuh perjuangan ekstra, butuh komitmen yang luar biasa, Pak. Mhm, Apalagi kita bekerja itu kan dengan tim ya. iya. Kalau kita bekerja dengan tim tentunya di lapangan itu nanti akan muncul kendala atau muncul permasalahan gitu. Makanya kita harus benar-benar solid dalam melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan. Kita harus saling mengerti, harus saling memahami satu sama lain. Mungkin kalau anak sekarang ini, karena anak zaman sekarang itu bilangnya modelnya baperan gitu ya Pak Yoga ya. Iya, Seperti itu betul. Pak Yoga. Ah, iya benar Bu Susi. Ya, anak-anak sekarang itu suka baperan, diberi masukan, menanggapinya menyalahkan. Ya, apakah itu juga masuk kepribadian Bu Susi? Tidaklah. Insya Allah saya orangnya kuat dan Ya, tidak baperan Pak Yoga. alhamdulillah. Kuat menjalani hidup, menjalani kenyataan yang ada. Kemudian ya kembali ke perasaan tadi ya Bu ya. Nah sekarang kan Ibu udah Bu Susi udah lakukan untuk mengenai instrumen tersebut itu dengan cara apa? Ya, kalau yang saya lakukan untuk memenuhi instrumen-instrumen tersebut, langkah awal yang pertama saya ambil adalah tentunya membuat SK, Pak, SK Mhm, akreditasi mhm, perpustakaan. mhm, Kemudian yang kedua, membagi tim dalam beberapa kelompok, baik mhm, itu nantinya tim administrasi, tim sarana prasarana, mhm, kemudian tim IT. Nah, ini tim IT yang sangat penting menjadi jantung pelayanan perpustakaan ini, Pak, karena segala sesuatu itu nantinya berhubungan dengan IT seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini karena perpustakaan kita juga belum mempunyai lab khusus untuk apa ya namanya akses informasi, akses berita, akses mhm, yang lain-lain itu. Jadi kita berjalan belum mempunyai lab khusus. mhm. Meskipun pengaksesan berita, pengakseskan apa namanya buku itu sudah dapat secara online, tapi itu baru melalui web, Gitu. belum ada lab khususnya. Jadi kita memang membutuhkan lab khusus untuk mengakses segala sumber dan itu nantinya bertujuan supaya pemustaka itu lebih enjoy di dalam mencari informasi seperti itu Pak Yoga. Oh begitu ya Bu Susi ya. Luar biasa dengan rencana yang tadi saya dengarkan ya. Sekarang bagaimana Bu Susi untuk mendapatkan nilai-nilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik? Iya. Monggo. Kalau melihat untuk saya dapat menilai Iya, hal tersebut menilai. dapat saya lakukan itu yang pertama sudah saya lakukan yaitu dengan membagi tugas. Nah, Mhm, secara otomatis tugas yang sudah diberikan karena sudah dibentuk tim itu tugasnya akan segera terselesaikan dengan baik. Akan tetapi tidak memungkiri ya Pak Yoga bahwa iya, hal tersebut itu memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu
itu. Sehingga saya itu berusaha memastikan untuk tiap tim-tim dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, kemudian dapat bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Seperti itu, Pak Yoga. Oh, luar biasa ya, Bu Susi ya. Kemudian ya, langkah mana yang dapat Bu Susi lakukan dalam waktu dekat ini? Langkah mana yang dapat Iya. saya lakukan ya? Yang jelas tadi yang sudah seperti dijelaskan di awal, langkah yang memang dapat dilakukan di hari ini atau minggu ini adalah tentang pembuatan SK dan tentunya pemenuhan kebutuhan akreditasi perpustakaan yang tidak berhubungan dengan dana, Bapak. Ya, perlu kita ketahui ya bahwa tahu sendirilah Bapak Oke, ya, untuk semua kegiatan jika berhubungan dengan anggaran ini memang membutuhkan waktu yang lumayan gitu. Kadang kita menunggunya juga jenuh, ini di wah, ACC atau tidak gitu ya. Sehingga di masa-masa menunggu agar langkah kita itu lebih pasti, lebih apa ya namanya, lebih bertanggung jawab ke depannya, kami selaku tim itu melaksanakan pemenuhan di dalam bidang yang lain. Jadi bidang-bidang yang kita penuhi adalah berkaitan dengan hal-hal yang memang perlu dipersiapkan yang tidak membutuhkan biaya seperti itu Pak Yoga. Jadi sembari menunggu dana, yang lain pun juga terselesaikan seperti gitu ya. itu. Langkah awal sudah Bu Susi jelaskan secara detail, sekarang kapan hal tersebut akan dilakukan? Ya, kalau untuk hal tersebut kapan akan dilakukan, ya secepatnya akan lebih bagus, Pak. Jadi benar, karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan itu akhirnya adalah apa ya namanya, menjadi beban. Semakin menggunung, kemudian semakin menjadi beban, malah nanti saya jadi pusing. Maka dari itu, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan dari awal dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai harapan. Kemudian juga tim dan Bapak Ibu guru yang lain dapat mensupport, dapat mendukung apa yang sudah direncanakan awal seperti itu, Pak Yoga. Iya Bu, saya doakan semoga semua ya apa yang direncanakan untuk persiapan yang di segala sesuatu, fisik juga ya, semoga semuanya berjalan lancar dan baik. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa Pak Yoga itu terkabulkan. Dengan dukungan Pak Yoga ini saya semakin semangat, semakin optimis bahwa insya Allah kita bisa. Ya. Nah, kita kan sudah ngobrol panjang lebar ya Bu ya dari obrolan kita tadi. Kira-kira apa yang Bu Susi dapat selama kita berdiskusi hari ini? Ya, yang saya dapatkan selama diskusi pagi hari ini, alhamdulillah beban pikiran saya semakin berkurang, Pak Yoga. Kemudian saya lebih percaya diri, lebih optimis bahwa saya itu dan tim dapat memenuhi, dapat menyelesaikan instrumen-instrumen atau tagihan-tagihan yang nantinya akan muncul gitu ya Betul. dalam akreditasi tersebut. Kemudian untuk harapan saya ke depan adalah nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang penting kita berusaha terlebih dahulu lah, masalah urusan hasilnya itu nanti akhir endingnya. Yang penting kita optimis dulu untuk melaksanakan sesuatu hal akan lebih baik lagi dan lebih apa ya namanya solid lagi dalam bekerja tim seperti itu Pak Yoga. Ya Bu, benar ya. Yang penting kita berusaha lebih dahulu ya. Semangat Bu Susi. Ya, sukses selalu untuk Bu Susi dan timnya. Kalau begitu nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Kita obrol lagi setelah Bu Susi dan tim melaksanakan rencana kerja yang sudah Bu Susi rencanakan. Saya jadi penasaran nih ya. Nantinya hasilnya itu akan seperti apa.
Ya, saya juga ingin tahu, ketemu juga dengan tidak ada problem lagi, semuanya sudah teratasi dengan baik. Ya, seperti itu Bu Susi. Iya, terima kasih Pak Yoga. Amin. Mudah-mudahan doa Pak Yoga dikabulkan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan sesuai dengan rencana dan harapan saya. Pokoknya bismillah lah. Siap. Ya, nanti untuk masalah berbincang-bincang lagi, nanti kita atur Mhm, waktu lagi Pak Yoga. Insya Allah monggo. nanti saya akan menghubungi Pak Yoga kembali. Kapan akan kita berbincang-bincang lagi, berdiskusi lagi. Barangkali nanti ada sesuatu hal yang akan saya sampaikan kembali. Pak Yoga jangan bosan-bosannya ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti ceritakan kembali ya hasil setelah 1 minggu ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Yoga atas Oke. dukungannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Susi. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.